Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini tercantum dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Dikisahkan Umar bin Khattab, yaitu salah seorang sahabat dekat Rasulullah, menangis di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mendengar suara Umar bin Khattab berada di luar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera keluar dan bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, mengapa engkau menangis?" Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Ya Rasulullah, bersamaku ada seorang pemuda yang telah membuat hatiku sedih dengan tangisnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Umar agar membawa masuk pemuda tersebut ke dalam. Atas perintah tersebut, Umar bin Khattab lalu mengajak pemuda yang datang bersamanya. Sambil keduanya tetap menangis, pemuda itu disuruh duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar bin Khattab duduk di sebelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu pun menjawab sambil tetap menangis, "Wahai Rasulullah, dosaku sangatlah besar dan aku takut kepada Allah dan kemurkaannya." "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tidak ya Rasulullah," sahut pemuda itu sambil tetap menangis. "Apakah engkau telah membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya. "Tidak ya Rasulullah," sahut pemuda itu sambil terus menangis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh dosamu sebesar apapun, Allah akan mengampuninya sekalipun memenuhi langit dan bumi." "Sungguh dosaku lebih besar dari itu ya Rasulullah," sahut pemuda tersebut. "Apakah dosamu melebihi aras?" "Besar mana dengan aras?" tanya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. "Dosaku sangat besar ya Rasulullah." "Lalu besar mana dosamu dengan keagungan, ampunan dan rahmat Allah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tentu keagungan, ampunan dan rahmat Allah lebih besar. Tetapi dosaku sangat besar ya Rasulullah," jawabnya masih dalam keadaan menangis terisak-isak. Karena kurang mengerti maksud pengakuan dari pemuda tersebut, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Cobalah katakan dosa apa yang pernah engkau perbuat." "Aku malu menyebutkannya ya Rasulullah," kata si pemuda tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bertanya, pemuda itu pun mengatakan dosanya secara jujur. Maka dengan perasaan malu dan takut, pemuda itu pun menceritakan dosa yang dilakukannya. "Wahai Rasulullah, aku ini seorang penggali kubur sejak 7 tahun yang lalu. Hingga ia putri dari seorang sahabat Ansor meninggal dunia. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuhnya, nafsu birahiku memuncak. Setelah kuburan sepi, kubongkar kuburannya dan kutelanjangi mayat gadis tersebut. Setelah kucumbui, nafsu birahiku tak dapat kutahan, lalu kusetubuhi. Saya terkejut tiba-tiba mayat gadis itu berkata, 'Tidaklah engkau malu kepada Allah pada hari Allah menghukum orang-orang yang berbuat zalim. Sementara engkau menelanjangiku dan menjunubuhiku di antara orang-orang yang telah mati. Engkau membuatku dalam keadaan junub di hadapan Allah.'" Mendengar pengakuan dari si pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera bangkit berdiri dan meninggalkannya. Seraya berseru, "Hai pemuda fasik, pergilah, jangan engkau dekati aku. Nerakalah tempatmu kelak." Pemuda itu pun segera keluar meninggalkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis.
Ia berjalan dengan arah tak menentu, keluar dari kampung, sampailah ia di padang pasir yang luas lagi panas. 7 hari lamanya ia tidak makan dan minum karena penyesalan dan kesedihan yang sangat mendalam, hingga lemahlah keadaan tubuhnya. Tak kuasa lagi berjalan, lalu kemudian jatuh tersungkur di tempat tersebut. Di atas pasir ia bersujud kepada Allah, lalu berdoa dan memohon ampunannya dalam tangisnya. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat dosa besar. Sekarang aku datang ke pintu-Mu agar Engkau berkenan menjadi penolongku di sisi kekasih-Mu. Sungguh Engkau maha pemurah kepada hamba-hamba-Mu, dan tiada tersisa harapanku kecuali kepadamu. Ya Allah, sudilah menerima kehadiranku. Kalau tidak, datangkanlah api dari sisimu dan bakarlah tubuhku dengan apimu di dunia ini, daripada engkau bakar tubuhku di akhirat kelak. Setelah itu, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Bahkan dialah yang menciptakan diriku dan mereka." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau yang memberi rezeki kepada mereka?" Tanya Jibril alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bahkan dia memberi rezeki kepadaku dan mereka." "Apakah engkau menerima taubat mereka?" Tanya Jibril alaihissalam untuk kesekian kalinya. "Bahkan dia yang berhak menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya," ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihissalam lalu berkata, "Allah berfirman kepadamu, telah datang kepadamu seorang hambaku dan ia menerangkan satu dosa dari beberapa dosanya, maka kamu berpaling daripadanya dan dosanya. Maka bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak apabila mereka datang dengan dosa yang banyak lagi besar, ibarat gunung yang besar? Engkau adalah utusanku yang aku utus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka jadilah kamu orang yang sayang menyayangi kepada semua orang yang beriman, menjadi penolong bagi orang-orang yang telah berdosa dan memaafkan keterlanjuran dan kesalahan mereka, karena sesungguhnya aku telah mengampunkannya, menerima taubatnya dan dosanya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa sahabat. Maka mereka menemui pemuda tersebut, lalu memberi kabar gembira kepadanya dengan maaf dan ampunannya. Lalu mereka membawa pemuda tersebut berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ketika itu beliau sedang menunaikan sholat maghrib. Dan mereka pun bermakmum di belakangnya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fatihah yang dianjurkan dengan surah At-Takasyur, sampai baginda membaca hatta zurtumul maqabir, maka berteriaklah pemuda itu dengan keras dan langsung jatuh. Ketika selesai sholat, mereka dapati pemuda itu telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah menerima taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.